akan melakukan remodeling. Iya, dan nanti dalam 2 minggu sampai 6 bulan akan berkurang lagi sebesar 2,5 kilo. Jadi kalau secara keseluruhan, sejak lahir akan berkurang sebesar 11 kilo minimal. Dan menyisakan 1 kilo. Nah, 1 kilo itu deh yang perlu Oke lah, 1 kilo oke lah. Gampang, insya Allah. Nah, udah oke, habis ini aku makan lagi. Oke, lanjut makannya. Oke, dokter. Nah, ini masalah yang sensitif juga nih, dok. Yang pasti banyak pertanyaan dari mama-mama juga. Terutama pada saat lahiran normal ya, dok ya. Masalah CV ini. Apakah CV ini akan kembali normal lagi seperti sebelumnya? Karena kan pasti ada. Apa itu harus ada jahitan atau enggak sih, dok, kalau normal gitu? Apa enggak semuanya dijahit? Tergantung. Ya, jadi kadang kalau misalnya bagian misfinya atau yang kita namakan dengan perineum. Jadi kalau ini vagina, maaf ya, kalau ini misalnya anus, jarak antara ini dan ini namanya perineum. Tergantung. Begitu kepalanya lahir, itu mengakibatkan robekan nggak pada bagian bawah ini, atau yang dinamakan dengan medisnya namanya forcet. Nah, kalau ada robekan, ya itu yang dijahit. Tapi terkadang dokter itu nggak selalu melakukan pengguntingan atau namanya episiotomi, nggak selalu. Kalau sudah lentur dan tidak dibutuhkan untuk pemotongan atau episiotomi, ya nggak selalu rutin dilakukan pengguntingan. Dan penjahitan juga nggak selalu dijahit. Kalau nggak ada robekan, ya nggak dijahit gitu. Nah, ada nggak sih bedanya? Ya tentu, karena kan bagian vagina itu dilewati oleh kepala bayi yang ukurannya 10 cm. 10 itu begini, jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Tentu akan ada meregang, ya kan? Jadi, memang ada yang dinamakan dengan senam Kegel. Senam Kegel adalah senam untuk mengembalikan agar liang vagina itu kembali setidaknya tidak terlalu meregang setelah proses melahirkan normal. Ini terutama pada yang melahirkan normal. Kalau yang sesar kan tidak dilewati bayi, jadi tidak ada peregangan itu. Nah, senam Kegel ini... Senam Kegel, oke. Ya, udah pernah dengar belum Saskia senam Kegel? Belum. Aku jelasin sedikit ya. Ya, jadi senam Kegel itu senam untuk melatih otot dasar panggul. Otot dasar panggul itu pada dasarnya meregang karena dilewatin oleh kepala bayi tadi. Ya, nah kalau kita ketahui dalam organ kelamin wanita tuh kan ada 3 lubang tuh. Lubang yang pertama buat pipis, lubang kedua buat berhubungan atau vagina, dan lubang ketiga anus. Nah, otot dari dinding panggul itu melingkupi dari ketiga lubang ini. Jadi kalau lewat bayi, otot ini akan meregang atau akan lemah. Nah, dengan senam Kegel itu membantu agar ototnya tetap kuat atau firm. Sehingga yang didapatkan misalnya jadi pada keseringan tuh yang kalau misalnya sudah menopause, anaknya banyak, apalagi melahirkannya dengan menggunakan alat seperti vakum atau forceps, itu sering tuh nanti pas sudah menopause, kalau lagi ketawa atau bersin tiba-tiba ngompol. Iya, karena ototnya itu udah terganggu, ya. Atau misalnya peranakannya turun, ya. Nah, seperti itu. Jadi harus dilatih senam Kegel. Caranya gimana? Caranya adalah, salah satu caranya, misalkan kita lagi mau pipis nih, ya. Begitu lagi salah satu cara melatih otot. Oh gitu. Ya? Jadi kita kencengin atau kita berhentiin pipisnya, itu salah satu melatih otot dasar panggul. Cara kedua gimana? Cara kedua, seakan-akan diandaikan saja ya, kita kayak mau nge-grab sesuatu tapi dengan menggunakan organ kelamin kita. Kayak nge-grab bola atau bola golf atau apa, nge-grab, dibayangin aja. Terus kita kayak mau nge-grab. Nah, itu cara melatih ototnya. Ya? Oke. Nah, dengan gerakan-gerakan seperti itu dilakukan. Jadi gini caranya. Dikontraksikan dengan berandai-andai kita mau memberhentikan pipis atau mengambil sesuatu, itu selama 3-5 detik ditahan, kemudian lepaskan. Diulangi terus seperti itu, 3-5 detik ditahan, dilepaskan 3-5 detik. Dilakukan 10 kali repetisi, dan seharinya 3 kali seperti itu. Nah, itulah senam Kegel.
Nah itu dilakuinnya setelah lahiran aja atau dari sekarang? Dari sekarang juga nggak apa-apa, setelah lahiran juga boleh. Tapi lebih bagus dari sekarang, jadi dikuatkan dari sekarang. Oh, oke deh dok. Aduh, alhamdulillah dapat informasi lagi ya mama-mama semuanya. Nah mungkin kalau mama-mama semua yang ada di rumahnya lagi pada nonton kita, tapi masih ada pertanyaan lagi, nanti kita bisa sharing pertanyaan di sini. Tapi kalau misalnya mungkin mau tanya-tanya lagi, itu di aplikasinya Halo Bumil itu ada fitur konsul dokter. Nih aku mau ngasih lihat dulu ya dok. Oke. Ini kan di aplikasi Halo Bumil aku. Terus di sini tuh ada konsultasi di bawah sini. Nah, kalian tuh tinggal masuk aja. Terus di dalamnya lihat tuh banyak spesialis kebidanan. Kalian mau konsultasi apa segala macam bisa. Jadi sekarang udah canggih ya, guys. Nah, langsung aja yang belum pada download aplikasinya, langsung download aplikasinya Halo Bumil. Oke, dokter. Tadi kita terakhir, sekarang aku mau nanya lagi nih dok. Setelah lahiran ini ada nggak tips dari dokter yang ringkas dok, supaya kita cepat bisa pulih gitu. Selain tadi mungkin nutrisinya dipenuhin ya dok, adakah yang lain? Apakah langsung boleh ikutan yoga, olahraga gitu? Itu gimana tuh dok? Ya, jadi setelah melahirkan itu memang biasanya tubuh ibu tuh melakukan penyesuaian dulu tuh, ya. Biasanya terutama kalau yang sesar itu mungkin dalam 1-2 minggu pertama mungkin tuh akan sulit beradaptasi dengan keluhan nyerinya. Kemudian juga, jadi salah satu caranya adalah biasanya obat-obatan yang diberikan oleh dokternya, baik lahiran normal maupun sesar itu jangan sampai nggak diminum, ya pasti ada tujuannya. Biasanya dokternya akan memberikan penghilang nyeri, terus kemudian obat yang mempercepat penyembuhan seperti vitamin, ya. Terus kemudian pada beberapa kasus juga akan diberikan antibiotik, itu tujuannya untuk mempercepat penyembuhan. Tapi yang dari kita bisa lakukan adalah, satu lagi juga akan memberikan ASI booster biasanya, ya, untuk ASI-nya. Nah, jadi yang kita bisa lakukan tadi udah benar Zaskia, makan jangan sampai akhirnya tadi kan sebelum melahirkan makannya kayaknya oke, pas sudah lahiran jadi bolong-bolong atau malah nggak bergizi. Tetap harus bergizi karena masih butuh buat ASI-nya dan penyembuhan lukanya. Tuh. Terus kemudian yang penting juga adalah keseringan tuh wanita yang setelah melahirkan itu lupa akan dirinya sendiri. Jadi selalu fokus sama bayinya. Akibatnya apa? Banyak banget wanita hamil itu yang setelah melahirkan, padahal sangat didambakan banget, pas lahirannya kasihan. Jadi namanya baby blues deh. Ya, karena apa? Baby blues itu disebabkan pertama karena hormonnya yang tadinya tinggi di dalam waktu hamil, yaitu hormon estrogen dan progesteron tinggi, kemudian pas lahiran dia akan drop sehingga mengakibatkan perubahan kimiawi di otak sehingga akhirnya terjadi perubahan mood swing. Ya, mood swing jadi murung, lemes, letih lesu, mudah marah, nangis tanpa alasan yang jelas. Ya, itu sebabnya kenapa? Karena yang pertama selain karena perubahan hormon itu juga karena apa? Kurang tidur. Ya, jadi bayangin aja, babynya nangis malam, ngerawat sendiri. Kebayang. Ya. Jadi capek, akhirnya jadi bisa perubahan mood swing seperti itu.